bab pertama di semester genap, yaitu kita masuk ke vektor. Jadi, masuk ke definisinya. Definisinya sendiri yaitu segmen garis yang mempunyai besaran dan mempunyai arah. Jadi, ada segmen garis, yaitu segmen itu apa? Segmen itu garis yang dibatasi, yang mempunyai batas, gitu ya. Kemudian, mempunyai arah. Misalnya, arahnya ini kemana? Misalnya, arahnya ke atas. Atau segmen yang arahnya ke kiri gitu. Itu disebut segmen garis yang mempunyai arah. Kemudian skalar. Skalar di sini suatu besaran yang tidak mempunyai arah. Nah, kita fokus ke vektornya. Kita lanjut ke penyajian vektor. Penyajian vektor ya. Nah, jadi penulisannya itu ada titik pangkal dan ada titik terminal atau titik ujung. Nah, penulisannya itu ada tanda garis di atasnya. Ini menandakan bahwa segmen ya yang tadi sudah dijelaskan. Ini garis yang dibatasi yang mempunyai arah. Ini juga garis di atasnya. Titik pangkalnya O, titik ujungnya A. Kalau menulisnya dengan huruf kapital berarti dua huruf, OA. Vektor OA. Kalau menulisnya dengan huruf kecil, satu huruf. Cukup A saja. Gitu ya. Kemudian arah pergeseran vektor. Jadi arah pergeseran vektor ini A dan B. Nah, kalau misalnya sesuai dengan koordinat kartesius gitu ya. Kalau koordinat kartesiusnya ini A itu kayak X gitu ya. B itu kayak Y. Jadi hubungan kanan dan kiri gitu ya. Kan kalau X itu hubungannya kanan dan kiri. Kenapa sih kok kanan kiri kan begini? Ini kanan, ini kiri gitu kan. Kalau Y itu atas dan bawah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Y ya, atas dan bawah. Jadi penulisannya AB gitu. Kemudian besar vektor. Besar vektor sendiri dilambangkan dengan garis mutlak, ya, garis tegak. Ini nama vektornya. Kalau mencari besarnya gitu, berarti dari arahnya ini, si A dan B yang kita dapat tadi, dikuadratkan. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini baru materi dulu ya, nanti kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kemudian di sini, aljabar vektor. Aljabar vektor terdiri dari dua. Yang pertama besar dan arahnya sama. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini dari vektor A sama vektor B. Besarnya sama. Kenapa besarnya sama? Nah, kalian lihat di sini. Ini ada berapa nih kotaknya? Si X-nya. Kalau kita gambarkan dengan arahnya. Nah, si A ini memiliki berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Kemudian, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 juga. Begitu juga, ini sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas ini kan. Tapi jangan narik dari samping. 1, 2, 3, 4. 4 juga. Gitu ya. Kalau yang ditanya besaran berarti 4 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu kayak tadi gini. Gitu kan. Berarti dia sama besarnya. Kemudian sejajar dan searah. Sejajar itu sama ya garisnya. Kemudian dia sama-sama ke atas. Yang kedua ini besar sama tapi arahnya beda. Jadi yang pertama kalau tadi mutlak A sama dengan mutlak B tadi kan yang di atas ya. Besaran A sama dengan besaran B. Kalau di sini ada minnya. Kenapa ada minnya? Coba kita perhatikan ya. Yang A ini, vektor A. Dia arahnya ke atas, berarti kita mulai dari bawah ya. Ke kanan dulu ya, karena ini bersifat koordinat kartesius itu yang X dulu, yang kanan kiri dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ya. 4. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4. Kalau ke atas positif. Nah, di sini masih ada tanda mutlaknya. Kemudian ada tanda min. Ya, kenapa sih min? Nah, karena dia berlawanan arah. Gitu ya. Nah, kalau mulainya di atas berarti mulainya kita ke kiri dulu. Karena hubungan koordinat kartesius itu kiri dan kanan itu dahulukan. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 juga.
Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Berarti kalau ke bawah min juga gitu kan. Min 4. Nah, dari sini kan di sini min 4 sama min 4 ya. Berarti min kali min jadi plus. Min kali min jadi plus. Nah, sama kan dia. Nah, dia dikatakan sama, 44 sama 44 ini, kalau misalnya ada tanda minusnya. Gitu ya. Berarti kalau yang pertama, yang sejajar, dan arahnya sama, dia nggak ada minnya, tapi kalau dia besarnya sama dan arahnya beda, dia harus ada minnya. Gitu ya, berlawanan arah. Karena ini mulainya dari bawah, kalau ini mulainya dari atas. Di sini ada contoh soal yang pertama. Sebuah motor bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Gunakan skala yang tepat untuk melukis perjalanan motor tersebut. Gitu ya. Kita gunakan skalanya 1 cm itu mewakili 1 km. Kita menggambarkan 80 km itu sama saja 80 cm. Gitu. Jadi, ke arah timur. Ke arah timur itu berarti gimana nih? Kan U ke atas ya. B. Kemudian T, ini S. Berarti ke arah timur, ke kanan gitu ya. Berarti kalau kita gambarkan, dia ke kanan nih, sebanyak 80. Ini titik pangkalnya ya. Nah, kemudian ini 80 km nih sampai sini. Kemudian dia bergerak lagi ke arah utara sejauh 60 km. Nah, ceritanya dia 60 km di sini. Nah, dia titik terminalnya atau titik ujungnya berhenti di sini, gitu ya. Kalau kita sambungkan titik yang kedua ini, dia menjadi bentuk vektor. Gitu ya. Berarti arahnya kemana? Arahnya dia ke atas gitu ya. Titik pangkal, ini titik terminal, kemudian kita lambangkan dengan panah ke atas. Boleh kita lambangkan ini dengan A ya. Ini O, ini A. Jadi vektor A. Atau vektor OA. Nah, dari sini kita sudah menggambarnya. Gitu ya, 1 cm mewakili 1 km. Jadi ini 80 kilo, ini 60 kilo. Kemudian tentukan panjang dan arah resultan vektor gitu ya. Panjang dan arah resultan vektor ini gimana? Berarti ini tadi sama saja 80 cm, ini 60 cm gitu ya. Nah, lanjut sekarang kita ke yang B-nya. Tentukan panjang dan arah resultan vektor ya. Ini tadi A. Nah, sekarang ini yang B. Panjang. Panjang itu sama aja lah dari O ke A gitu ya. Ini panjangnya berapa? Atau kita bisa tahu besar gitu ya. Kalau kita pakai rumus panjang itu sama aja besar. Jadi, panjang vektor A itu sama aja tadi gimana rumusnya? A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka dahulukan kanan dan kiri ya. Dahulukan kanan atau kiri. Kemudian atas atau bawah. Nah, dari sini berarti kalau kanan dan kiri berarti apa dong? Ke kanan kan? Ke kanan 80. Atas atau bawah nih? Ke atas 60. Nah, berarti seperti ini. Berarti ini adalah si arah vektornya ya. 80 ke kanan, 60 ke atas. Kemudian kita mencari panjangnya nih. Panjang dari 80, 60 ini. Dari O ke A. Nah, menggunakan Pitagoras gitu ya. Kalau yang kita tahu ini namanya Pitagoras. Nah, berarti gimana nih? 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat berarti sama dengan berapa? 8 kali 8. 64, nolnya 2. 6 kali 6, 36, nolnya 2. Kemudian 64 tambah 36 di sini adalah 100. Tinggal kita tambahkan nolnya 2. Berarti berapa nih akar dari 10.000? 100. Nah gitu ya. 100 apa nih berarti? Ya berarti panjang di sini 100 km atau 100 cm kalau dalam gambar ya. Tapi kalau dalam sebenarnya berarti 100 km. Gitu. Kalau lihat contoh yang di buku gitu ya, berarti di sini nyatakan vektor-vektor A, U, dan V dalam komponen A dan B. Ya udah berarti tinggal tuliskan vektor A ini ya. Kalau huruf kecil, kalau sama dengan OA gitu ya.
Kalau dituliskan dengan kapital berarti 2 huruf. Kenapa di sini ada 2 dan 5 yang sudah dijelaskan tadi? Berarti dari titik, berarti dia kanan atau kiri, kanan kiri atau atas bawah dulu. Berarti kanan kiri dulu ya. Tapi dia bergeraknya ke kanan. 1, 2. Kemudian dia ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa U vektor U di sini ada negatifnya? Coba kita lihat. Karena dia berlawanan arah dari si vektor A, berarti geraknya dia ke bawah gitu ya. Tapi ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke kiri. Kalau ke kiri itu negatif. Kemudian ke bawah. 1, 2, 3. Berarti dia ke bawah 3 atau negatif 3. Kemudian di sini ada vektor apa nih? Arahnya ke kiri. Berarti disebutnya MN. Gitu ya. MN. Kemudian atau disebut juga V, vektor V gitu. Nah, berarti gerakan ke kanan atau ke kiri dulu. Berarti ini gerak ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke kiri 6. Tapi dia gerak nggak nih ke atas atau ke bawah? Nggak gerak kan, dia tetap dalam satu garis ini. Nggak ke atas, nggak ke bawah. Berarti kalau tetap, berarti tulis saja 0. Gitu ya. Kalau pertanyaannya di sini ada 2. Kan nyatakan vektor-vektor, udah nih. Kalau pertanyaannya tentukan besar vektor. Ya berarti sama kayak tadi yang sebelumnya. Berarti 2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan berapa gitu ya. Kemudian kalau ini besar vektornya berarti gimana? Min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat nanti jadi berapa? Ini juga sama, kalau besar vektornya berapa? Min 6 kuadrat tambah 0 kuadrat. Gitu ya.